Ubedillah Badrun buka-bukaan dugaan korupsi anak Jokowi usai laporannya di stop KPK. Aktivis 98 yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun, menyayangkan argumen Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, atas laporannya terhadap dugaan korupsi dua anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Nurul menyatakan keduanya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, bukan penyelenggara negara. Padahal secara nyata Gibran dan Kaisang adalah putra dari penyelenggara negara Presiden Republik Indonesia, kata Ubedillah dalam keterangan tertulis pada Ahad 21 Agustus 2022. Ubed menyebut Gibran pun adalah penyelenggara negara karena saat dilantik sebagai wali kota ternyata masih menjabat sebagai komisaris utama perusahaan di laporannya. Ia menjelaskan bahwa pada 26 Februari 2021 Gibran dilantik menjadi wali kota Solo. Pada saat yang sama Gibran juga masih terdaftar atau belum mundur sebagai komisaris di PT Siap Salumas, memiliki 47% saham PT Harapan Bangsa Kita, dan komisaris utama PT Wadah Masa Depan memegang 19,7% saham. Pernyataan resmi KPK. Kemarin KPK menyatakan telah memverifikasi laporan dari Ubedillah Badrun dan penyimpulannya belum jelas. Sejauh ini indikasi tidak pidana korupsi yang dilaporkan masih sumir, tidak jelas, kata Gufron di kantornya Jakarta pada Jumat 19 Agustus 2022. Gufron mengatakan KPK telah bertemu dengan Ubedillah pada 26 Januari 2022. Dalam pertemuan itu, kata dia, tim KPK meminta Ubedillah menjelaskan tentang uraian fakta dugaan korupsi dan pencurian uang seperti yang dilaporkannya. Menurut Gufron, Ubedillah tidak memiliki informasi tersebut. Pelapor belum mempunyai informasi uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi dan atau data dukung terkait dengan penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan, ucap dia. Selain itu, KPK juga belum menemukan unsur tindak pidana dalam laporan yang dibuat Ubedillah. Karena itu, Gufron mengatakan KPK tak melanjutkan laporan itu dan mengarsipkannya. Jadi mohon maaf yang dilaporkan atas perbuatan yang itu dilakukan pada saat itu oleh orang-orang yang bukan penyelenggara negara, jelasnya. Awal laporan Ubedillah melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK pada Senin 10 Januari 2022. Ubedillah melaporkan relasi bisnis dua anak Jokowi yang menurutnya berpotensi memunculkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia mengatakan dugaan KKN tersebut terjadi berkaitan dengan adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura ke perusahaan rintisan kuliner anak Jokowi. Menurut dia, tidak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan Ventura. Setelah itu, anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang cukup fantastis sebesar 92 miliar rupiah, dan itu bagi kami tanda tanya besar, ujar Ubedillah. Ubedillah Badrun juga mempertanyakan apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan penyertaan modal. Apalagi angkanya cukup fantastis, dari mana kalau bukan karena anak presiden. Ubedillah Badrun mengaitkan aliran modal itu dengan peristiwa pembakaran hutan pada 2015. Saat itu PT Bumi Mekar Hijau, anak perusahaan Sinarmas Group, menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK senilai 7,9 triliun rupiah. Perusahaan pembakar hutan itulah yang menurut Ubedillah terafiliasi dengan perusahaan yang memberikan modal untuk usaha anak-anak Jokowi. Kala itu Ubedillah menjelaskan PT Bumi Mekar Hijau hanya diwajibkan membayar 78 miliar rupiah atas ganti rugi kebakaran hutan dari tuntutan KLHK sebesar 7,9 triliun rupiah. Ia berkata jika ditelusuri lebih lanjut, pemangkasan kewajiban bayar tersebut ditetapkan Pengadilan Negeri Palembang setelah adanya kerjasama bisnis antara dua anak presiden dengan anak Gandhi Sulistianto yang merupakan petinggi Sinarmas Group, Antoni Pradiptya. Argumen Ubedillah menjelaskan bahwa korupsi itu bukan hanya mengambil uang negara, baik APBN atau APBD yang bukan haknya. Ia mengutip buku Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, di mana definisi korupsi telah gamblang dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis, salah satunya memberi hadiah atau gratifikasi, kata dia. Ubedillah juga mengingatkan bahwa dalam laporannya juga ada pengangkatan penyelenggara negara, yaitu pengangkatan Gandhi, ex-managing director Sinarmas Group, sebagai duta besar Indonesia untuk Korea Selatan. Ia bukan diplomat karir, kata Ubedillah. Lantas, kata dia, putra dari Gandhi diketahui menjalin kerjasama bisnis yang sangat intens dengan Gibran dan Kaisang. Respon Gibran. Pada 14 Januari 2022, Gibran juga sudah merespon laporan Ubedillah ini. Ia memastikan tidak akan melaporkan balik.
Tidak usah, didiamkan saja, nantikan bosan, katanya di Solo. Apalagi katanya saat ini pemberitaan terkait dengan kasus tersebut sudah mulai mereda. Bekerja saja seperti tidak punya kerjaan saja, sibuk katanya. Ia juga tidak merasa tercemar dengan pelaporan tersebut sehingga tidak perlu ada upaya pelaporan balik atas pencemaran nama baik. Aku nyolongono tercemar, katanya.